lagi di hari ini, hari Minggu, hari dimana kita berkumpul bersekutu dengan Tuhan di rumah doanya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali yang sudah kita alami dalam satu minggu. Banyak sekali rasa syukur yang tidak bisa dikatakan oleh kata-kata sekalipun ya Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu melawat setiap kita. Kita memasuk hadirat Tuhan, kita katakan sangat indah ya Bapak. Hadirat-Mu yang selalu kami nantikan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Engkau Allah yang melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat setiap mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa.
Segala puji syukur terima kasih kami naikkan kepadamu, ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan memulai ibadah sesi kedua jam 10 WIB. Kami percaya seberapa kami yang hadir Tuhan yang sudah menghentar kami di sini dan memberikan kerinduan yang dalam untuk mencari hadirat-Mu. Mari Tuhan urapi kami yang melayani bagian pelayanan pagi ini, baik pemusik, WL, singer, dan kami semua teristimewa hamba-Mu yang melayani firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua Tuhan. Kami datang dengan satu maksud, tujuan adalah mencari Tuhan di dalam pribadi hidup kami masing-masing. Mari Tuhan berkati ibadah ini dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu Saudara. Amen. Kita mau masuk ke pujian. Sebelumnya kita tengok kanan kiri kita. Ada saudara kita yang seiman juga ya. Kita beri senyum. Oh iya, pakai masker ya. Lupa. Oke, kita mau naikkan satu kata, satu lagu pujian. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, sukacita surganya kan menuhiku. Satu kali lagi kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surganya kan menuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Selamat bagimu, sukacita surganya kan menuhiku. Sukacita. Sukacita surganya kan menuhiku. Sukacita surga yang tak. Sukacita surganya kan menuhiku. Amin. Kita semua diberkati, amin. Kita mau katakan Allah sanggup. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk persembahan. Untuk doa persembahan nanti Tio.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kita telah berkumpul di tempat-Mu ini Bapak. Seberapapun yang hadir di tempat-Mu ini Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati acara ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapak. Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya dan amin. Selalu sanggup Dia melakukan segala perkara ya. Pernah dilihat mata
firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita minta kuasa roh Tuhan saja yang berkuasa atas diri kita selama kita mendengarkan firman Tuhan, agar kita dapat selalu duduk diam dan biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Kita katakan ada mukjizat dalam bersyukur. Bersyukur atas setiap kasih-Nya, bersyukur atas setiap anugerah-Nya, bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Terima kasih Yesus.
Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa dengan menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Pada pertengahan ibadah ini kembali kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih buat kesempatan kalau kami sudah banyak memuji memuliakan namamu Tuhan. Engkau memakai dan mengurapi anak-anakmu WL Singer pemusik. Saatnya sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu membangkitkan setiap kami Bapa. Kami yang datang dengan lemah kami dikuatkan. Kami yang datang dengan kesusahan kami dihiburkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit kami disembuhkan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Apabila ada kuasa kegelapan berusaha untuk mencari kebenaran firman Tuhan, roh ngantuk, roh yang tidak sehati, pada saat ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Allah Roh Kudus mengambil alih pada ibadah ini dari pertengahan sampai tamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa ya. Ibadah 2 tetap semangat, tetap antusias. Haleluya. Tes. Tes 1 2 3. Ya, oke, thank you. Tetap semangat saudaraku ya. Ibadah 2 tetap antusias untuk beribadah di ibadah kedua ya. Kita jangan kendor atau down di masa pandemi ini. Kita tetap haus, kita tetap antusias untuk beribadah dengan protokol kesehatan untuk mentaati undang-undang pemerintah ya, tentang situasi dan kondisi. Tidak banyak komentar. Mari saudaraku, kita mau diberkati dengan firman Tuhan, yaitu tentang iman dan kesabaran. Terambil ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, demikian bunyinya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar ya saudaraku, sampai akhirnya agar apa ya? Jangan dirubah dulu. Halo? Sampai akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Iman dan kesabaran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iman, oke, itu puncaknya. Kesabaran itu juga adalah bagian dari iman. Karena ada banyak orang yang beriman tanpa memiliki kesabaran, akhirnya ia mulanya berhasil, ia mulanya sukses, ia mulai mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tetapi akhirnya tidak memiliki kesabaran. Pada garis finish akhirnya ia gagal. Contoh, Musa yang dibentuk oleh Tuhan adalah orang yang paling lembut di muka bumi ini. Awal-awalnya dia bisa sabar, dia bisa mengendalikan diri, dia mampu hadapi umat Israel yang keras tangkupnya. Tetapi pada akhirnya dia begitu habis energi, dia tidak bisa menguasai kesabarannya, dia terbakar emosi, dia marah. Akhirnya apa saudaraku? Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia dan
orang-orang lainnya banyak yang terhukum karena tidak percaya kepada Tuhan dan bersungutan. Yang lain juga pada awalnya memang berhasil, sukses, tetapi garis finish, garis yang menentukan seseorang, bukan langkah awal yang menentukan kita, tapi langkah terakhir itulah yang menentukan kita berhasil atau tidak. Yang menentukan bukanlah keadaan awal, tapi bagaimana pada akhirnya. Nah, saudaraku, dalam suatu survei jajak pendapat dengan berbagai-bagai cara, tanya jawab, questionnaire dan sebagainya, jajak pendapat siapa, akhirnya adalah satu timbul pertanyaan yang semuanya adalah sama pertanyaan itu. Apa itu pertanyaannya? Pekerjaan apakah yang paling sulit kita kerjakan? Pekerjaan apakah yang terlalu sukar bagi kita? Kebanyakan mereka katakan adalah pekerjaan menunggu. Semua orang habis sabar, semua orang terkuras energi karena tidak sabar menunggu waktu, menunggu kedatangan sahabat, menunggu kehadiran seseorang yang komitmen akan datang, bahkan dan sebagainya. Inilah perlu pentingnya. Seperti mata, uang, logam, iman, kesabaran. Itu harus sejalan bersama-sama. Akan menentukan keadaan kita, baik usaha, pekerjaan, studi, keluarga, cita-cita. Kita harus belajar bersabar. Boleh kita memiliki mimpi yang tinggi, melebihi awan-awan. Proklamator RI mengatakan kepada generasi muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi bintang di langit. Kita boleh berangan-angan, bermimpi untuk sukses, untuk maju, tetapi ada kebanyakan yang menentukan apakah kita juga bersabar untuk mencapai tujuan dari cita-cita itu, saudaraku. Sekali lagi, iman dan kesabaran harus berjalan bersama, karena menentukan hasil akhir yang menentukan. Lanjut, lihat bagian dari janji iman dan kesabaran ini. Yang pertama, garis bawahi janji firman Tuhan pasti. Ada banyak kita mulai stres, mulai kecewa, belum mendapat wujud nyata apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan, apa yang kita ingin dambakan datang itu tidak pernah muncul. Akan jauh dari datangnya keberhasilan. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, janji firman Tuhan itu pasti. Seperti nyanyian rohani yang mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Itulah janji firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, ya saudaraku, naik yang kedua ini, yang tadi yang pertama belum ya. Pertama, di dalam firman Tuhan Mazmur 12 ayat 6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, kita harus melihat firman Tuhan sesuatu yang pasti. Apa yang dikatakan tentang janji firman Tuhan bagi kita, saudaraku? Yaitu janji firman Tuhan pasti seperti mentari yang datang setiap pagi.
Di dalam Mazmur 18 ayat 30 berkata demikian firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni, bukan janji sembarang janji. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Anak-anak muda, kita harus waspada terhadap janji-janji muluk-muluk, rayuan-rayuan gombal. Hati-hati, sebab dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan segala kebohongan. Ya. Di dalam firman Tuhan selanjutnya katakan demikian bunyi firman Tuhan Mazmur 105 ayat yang ke-19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Janji Tuhan itu lambat atau cepat dia akan nyata, wujud, bukti, ya dan amin firman Tuhan itu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, saudaraku. Itulah janji firman Tuhan yang pasti. Dan sekarang kita melihat garis bawahi yang kedua dari iman dan kesabaran. Nah, yang kedua, bersabar seperti seorang petani yang menunggu hasil. Ada orang yang selalu bersungut-sungut ingin cepat untuk menerima jawaban doanya. Padahal doa itu tidak selalu dijawab dengan cepat. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat 7, saya bacakan firman Tuhan bunyinya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Bagaimana orang petani digambarkan dia harus bersabar menunggu hasil dari jerih payahnya. Dari proses awal dia harus dapatkan tanah yang baik untuk berladang, dicangkulnya, dibuatnya menjadi lembur itu tanah, diairi. Setelah itu ditabur benih sayuran, jenis apa, sawi, caisim, bayam, kangkung, dan sebagainya. Tentu tidak hasil muncul secepat kilat seperti cendawan di musim hujan langsung bertumbuh. Tapi petani ini dia harus sabar menunggu hasil dari apa yang dia upayakan. Sehari, 2 hari dia harus menanam, menyiram, karena sinar matahari dan memberi pupuk supaya jadi makan hama. Mula pertama saya masuk saat ini sebagai pelayan Tuhan, merintis pekerjaan Tuhan. Saya yaitu Wendy bayi gembala gendong-gendong